Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Aris. Selamat siang Mbak Tini. Ya, eh, kita melanjutkan eh, bincang-bincang yang kemarin ya Pak. Kemarin Oh, Pak Aris melanjutkan. ya, Melanjutkan atau dari nol ya? ya kemarin kan sudah sharing ya Pak Aris ya Iya, kaitannya dengan apa ya, manajemen juga ya Pak ya kemarin manajemen ya. sama ya. Atau adakah hal lain yang ingin Pak Aris sharingkan, ceritakan kepada saya, boleh tentang kaitannya dengan diri Pak Aris Aduh. atau atau kaitannya dengan murid atau permasalahan yang lain, monggo Pak, dipersilahkan. Ya, boleh. Jadi di minggu-minggu ini jelas ya kita Ya, kemarin sudah melaksanakan apa jenenge STS ya, sumatif tengah semester. ya, Dan sudah mengerjakan semua, otomatis sebagai seorang guru kita juga harus menilai atau mengoreksi hasil dari pekerjaan mereka. Dan ya, sampai sekarang sama sekali belum saya buka karena memang banyak sekali tugas yang harus diselesaikan. Kemarin di masjid kita mengadakan pengajian besar dan kebetulan saya ketua panitianya, jadi saya tidak langsung harus fokus dulu, apalagi besok juga ada kegiatan yang sangat sakral, jadi lagi proses menyiapkan, ini nggak tahu ini malahan Zoom sampai sore dan persiapan belum ada apa-apa dan sebagainya. Itu mungkin ya, tugasnya juga banyak yang harus dikerjakan. ya. Berarti ini sedang ada beberapa hal yang apa ya, yang perlu Bapak Aris siapkan ya ternyata ya. Lalu apa yang Bapak Aris rasakan saat ini, Pak Aris? Yang dirasakan ya gimana ya? Saya tidak bisa menilai perasaan sendiri. Tapi kan Ya tahu mungkin ya. ada ini ya. Jadi di sisi lain harus melaksanakan ketugasan contoh ini ya LMS, tapi pikiran hati itu sedang di mana ini ya. Berarti sedang tidak fokus gitu nggih? Ini tidak fokus, apalagi ini di depan saya ada anak saya. Tidak apa-apa Pak Aris. Apa. Ya. Tapi fokus kan ya Pak Aris? Insya Allah. Amin. Lalu dari percakapan kita ini Pak Aris, kira-kira apa yang ingin dicapai atau tujuan dari percakapan kita hari ini apa Pak Aris? Tujuannya mungkin bisa ini ya, karena ya kemarin saya menyampaikan ke Mbak Dini ya bahwasanya sebenarnya tugas LMS seperti ini kalau kita mau mengikuti saja alurnya prosesnya selalu selesai ya. Cuma kadang kalau mau mendapatkan hasil yang terbaik itu kan persiapannya juga harus matang gitu. Nah, dan sekarang saya merasa waktu yang tersedia itu, amanah yang tersedia jauh lebih banyak daripada waktu yang disediakan. Begitu. Berarti kaitannya dengan manajemen, benar Pak Aris, manajemen Iya, waktu ya? manajemen waktu. Nah, jelas Ya. manajemen waktu. Kayak tadi saya sudah menyusun mau beli ini di perjalanan, tapi ternyata wah ini keburu-buru banget ini Udah mepet gitu ya Pak ya. Ya, berarti tujuannya, harapannya Pak Aris berharap setelah adanya percakapan ini bisa lebih manajemen waktu gitu ya, dan bisa lancar gitu ya, apa kaitannya tadi Pak Aris mempunyai hajat tertentu gitu ya. Kemudian kalau menurut Pak Aris, manajemen waktu yang baik itu seperti apa Pak Aris? Idealnya. Waktu yang baik itu adalah manajemen waktu di mana pekerjaan yang kita lakukan itu atau tugas-tugas yang diberikan atau amanah itu bisa diselesaikan dengan waktu yang tepat. Atau lebih tepat waktu atau waktu yang tepat ya. Oke. Waktu yang tepat atau tepat waktu seperti itu ya, kalau menurut Pak Aris. Lalu kalau diminta untuk menilai nih Pak, dari level 1 sampai 10, maksimal 10 nih. Diri Pak Aris ini kaitannya dengan manajemen waktu ini pada posisi berapa Pak kalau diminta menilai ini? Kalau diminta menilai mungkin berada sekarang posisi skala 6 lah mungkin. Oke, 6. Ini saya menilai kok 10. Enggak 10 Pak.
Enggak pernah. Karena saya merasa Iya. ada tugas-tugas yang memang belum bisa terselesaikan karena waktu yang sangat Hmm. itu. Tapi harapan Pak Aris bagaimana? Bisa atau optimis, ada optimisme untuk mencapai level 10 Pak Aris? Oh, sepertinya berat ya. Memang Berat. karena Kenapa Pak? kan posisi tugas sangat banyak dan apalagi kalau di rumah saya kan sendiri kan. Jadi terus anak-anak di Jambi seperti ini sambil ngomong dan sebagainya. Nanti sambil dulang anak dan sebagainya itu kayaknya sangat luar biasa. Nggak berani saya menentukan Iya. 10. Berarti bisa dikatakan itu sebagai hambatan nggih Pak Aris ya? Berarti tantangan gitu ya Pak Aris ya? Tantangan. Oh ya, Tantangan tantangan gitu ya. hambatan masuk anak sebagai Oh, hambatan. iya maksudnya tantangan tantangan berarti ada pembagian peran gitu ya di situ ya. Oke. Dan berimbas pada penugasan-penugasan gitu ya Pak Aris ya. Akhirnya kan harus menyadari mengalah, oh iya memang saya sadar saya sendiri tugasnya banyak, ada yang tidak selesai kan ya gimana lagi, harus besoknya Iya, lagi. benar sekali. Karena kita juga tidak bisa harus memaksakan seperti itu. Oh, Kita juga harus memahami ya Pak ya, apalagi di rumah banyak. gitu ya. Ya, benar sekali Pak Aris, setuju saya. Kemudian kalau selama ini berkaitan dengan tantangan-tantangan ya, Pak Aris kan luar biasa nggih niki effortnya, wah semangatnya luar biasa. Lalu selama ini apa yang dilakukan Pak Aris nih? Kaitannya tadi manajemen waktu, terus dilalah juga ada beberapa penugasan yang juga tidak bisa ditinggalkan dan peran juga di rumah ini apa yang dilakukan Pak Aris? Yang pertama saya membuat catatan-catatan apa yang akan saya lakukan di hari besok. Jadi sebelum tidur saya menulis sebuah catatan, saya mau ngapain saja hari itu. Misalkan tadi malamnya saya sudah menulis di HP, saya mau pagi hari menyiapkan untuk senam anak-anak, terus ngajar ini. Setelah itu saya mau menyiapkan tugas buat hari Senin dan Selasa karena harus izin. Kemudian sudah saya laksanakan semua, kemudian mau sholat Jumatan di Bendungan, kemudian pulang ke sini mau beli apa dan sebagainya, tapi ternyata waktunya tidak sampai, akhirnya untuk membeli barang-barang tertentu yang saya butuhkan tidak jadi, mungkin nanti. Buat catatan-catatan dulu yang begitu yang pertama. Baik, berarti Pak Aris selama ini udah dilaksanakan kan ya, berarti sudah tapi ada yang belum. Caranya yaitu dengan menulis, bisa di HP atau catatan-catatan lain. Mungkin punya ide atau cara lain selain menulis di HP gitu Pak, kaitannya biar oh ya saya itu harus semangat atau apa namanya tadi kaitannya dengan manajemen waktu. Mungkin Pak Aris punya ide lain Pak Aris? Mungkin dengan ini ya, melakukan kolaborasi dengan siapa ya yang bisa diajak kolaborasi, mungkin itu entah itu di sekolah, di masyarakat atau di rumah. Kalau di masyarakat dengan peran ngurus anak-anak TPA mungkin saya akan berbagi peran, orang sedikit. Kemudian di sekolah juga mungkin tidak semuanya kok ide harus dari saya muncul, memang ya sekali-kali memunculkan ide dari teman-teman, mencoba untuk melatih mengkader agar nanti teman-teman juga muncul ide-ide yang bagus. Kalau di rumah ini yang repot, ini memang harus butuh kolaborasi yang selalu bersama ya, dan rencananya akan kita coba mulai besok gitu. Oh iya, amin. Semoga lancar Pak kaitannya dengan hajatnya dan nanti bisa berkolaborasi khususnya di sekolah di rumah maaf. Ya. Bagus sekali kaitannya dengan rencana yang Pak Aris sampaikan. Kemudian kaitannya tadi sudah mengatakan adanya kolaborasi, benar nggih? Kemudian yang kedua menulis atau mencatat plan-plan ya. Ya. Kemudian kira-kira siapa yang bisa dilibatkan Pak Aris kaitannya dengan dua hal itu? Untuk membuat catatan mungkin saya pribadi ya. Kalau bisa. Kemudian untuk kolaborasi di sekolah jelas teman-teman. Itu rencana saya akan melibatkan beberapa guru untuk menciptakan ide-ide bagus. Mungkin kita adakan diskusi setelah pulang sekolah, walaupun kegiatannya tidak formal.
kemudian dengan kepala sekolah, kaitannya dengan persetujuan itu juga penting. Kemudian untuk di masyarakat, karena kebetulan jadi pengurus RT juga, sekretaris di masjid juga sekretaris takmir, TPR dan sebagainya, mungkin kita akan ajak kolaborasi yang bisa membuat kegiatan yang saya lakukan waktunya sedikit tapi efektif. Nah itu. Ya, itu penting sekali memang ya. Perlunya efektivitas. Lalu rencananya kapan nih Pak Aris mengadakan tadi rencananya mau apa tadi kaderisasi, kemudian bisa berbagi peran ya kalau di masyarakat tadi? Rencananya mungkin akan kita terapkan minggu depan ya, secepatnya, karena memang harus segera nih kalau ini. Harus segera dilakukan. Bagus sekali Pak Aris. Semoga dapat terlaksana dengan baik. Kemudian rencana tadi ya adanya kaderisasi. Nah ini komitmen dari diri Pak Aris apa ini? Komitmennya ya saya mencoba untuk niat, jelas pertama niat, kemudian menjaga semangat agar semangatnya itu di awal, pas pelaksanaan dan akhir harus selalu dijaga, karena kalau nggak semangat nanti moodnya turun, malah nggak bisa terlaksana semuanya, gagal. Betul sekali, kaitannya dengan mood, niat, dan semangat. Bagus sekali komitmennya, semoga bisa terus istiqomah ya Pak Aris ya. Waduh, rasanya tidur. Terus yang saat ini Pak Aris butuhkan atau bentuk dukungannya lebih ke hal apa Pak Aris? Pertama dukungan, kalau dari orang lain dukungan doa ya, karena membantu kan nggak bisa toh Pak. Oh iya. Yang kedua mungkin dukungan kolaborasi itu jelas. Kolaborasi dengan orang-orang itu jelas, tentu salah satu dukungan. Kepala sekolah persetujuan ACC dari suatu ide itu juga salah satu kebutuhan yang saya perlukan dalam kolaborasi. Ya. Berarti bisa saya ulangi, kaitannya dengan dukungan, Pak Aris membutuhkan doa, kemudian kolaborasi dan persetujuan ACC ide-ide yang muncul dari Pak Aris, begitu ya? Luar biasa. Bagaimana perasaan Pak Aris setelah melakukan percakapan ini Pak Aris? Ya alhamdulillah bisa tuntas, bisa lebih tenang, dan harapannya rencana yang saya lakukan bisa terrealisasi agar nanti semuanya lancar. Amin, amin. Setidaknya setelah ngobrol kita lebih ini ya Pak ya, bisa saling sharing kaitannya dengan apa yang kita rasakan, beban-bebannya setidaknya sedikit berkurang. Oke, terima kasih. Iya, betul sekali Pak Aris. Terima kasih ya Pak Aris untuk waktunya untuk latihan coaching hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya, silakan Pak. 13.37 ya Mbak Dini, saya buka ya Mbak Dini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Dini, kemarin sebelum kegiatan coaching ini Mbak Dini pernah curhat ke saya berkaitan dengan masalah pribadi Mbak Dini. Kira-kira untuk hari ini rencana dari pertemuan kita hari ini, targetnya apa Mbak Dini kira-kira ya? Ya, masih sama Pak, kaitannya dengan yang saya bicarakan kemarin tentang manajemen waktu Pak dan manajemen diri. Ini karena belum saya laksanakan, yang kemarin belum sempat. Berarti ini kan ceritanya mengulang dari nol ya Mbak Dini. Berarti manajemen diri dan manajemen waktunya kenapa emang Mbak Dini? Ya kan belum terlaksana, jadi kan masih terasa belum maksimal seperti itu. Oh, terasa belum maksimal. Oke. Contohnya pada bagian mana manajemen dirinya? Ya, saya sempat merasa bingung dalam bagi waktu. Tadi juga serasa kemerungsung gitu Pak dalam melaksanakan kegiatan hari ini, seperti itu. Sibuk banget ya hari ini ya? Ya tadi sempat ke dinas juga soalnya. Ya, ngurus sesuatu. Oh iya, berarti untuk
tujuan dari pertemuan ini yang disampaikan oleh Mbak Dini tadi rencananya berarti tentang manajemen diri dan manajemen waktu dari Mbak Dini gitu ya? Oke, iya. Ya, berarti untuk apa namanya, ukuran keberhasilan atau tujuan akhirnya berarti kalau menurut Mbak Dini dikatakan Mbak Dini sudah menguasai manajemen diri atau manajemen waktunya gimana itu? Ya, saya berharap setelah bercerita ada Mhm. percakapan ini saya lebih bisa kaitannya sama kalau kemarin manajemen waktu, kalau sekarang lebih ke emosional mungkin Pak. Jadi nanti bisa membangun emosional yang baik dalam mengatur diri seperti itu. Dalam mengatur diri Mbak Dini sekarang apa namanya, sudah pernah melakukan apa atau kesempatan yang dilakukan sudah seperti apa Mbak Dini? Yang apa Pak? Yang sudah pernah dilakukan? Kaitannya dengan manajemen atau emosi? Iya, emosi. Ya, kaitannya dengan emosi yang sudah dilakukan, berusaha tetap slow, terus tidak apa ya, tidak memaksakan diri. Misalnya kalau saya dalam kondisi sudah capek ya sudah, pokoknya lupakan dulu sejenak tugas-tugasnya, terus mencari tempat yang apa namanya nyaman, pokoknya berhenti sejenak dari segala aktivitas, kemudian nanti bisa lanjut lagi. Kalau saya seperti itu biasanya, Pak. Stop dulu dari segala Ya, aktivitas gitu ya. Terus mencari tempat yang tenang itu biasanya di mana Mbak Dini? kalau saya karena tipikal orang yang nggak terlalu suka keramaian, jadi saya biasanya cari yang apa namanya agak-agak sepi gitu ya. Maksudnya menyendiri. Oh, Ya. menyendiri. Nah. Tapi berdua. Menyendiri. Ya tergantung sih kan, kalau misalnya di dinas gimana Pak? Ya mungkin misalnya ke mana dulu, atau ke masjid dulu. Seperti itu. Nah, dari upaya yang sudah dilakukan Mbak Dini kan tadi pertama ada menghentikan sejenak, kedua kemudian mencari tempat yang sunyi ya. Nah, maka kalau kita buat skala atau pengukuran, menurut Mbak Dini dari skala 1 sampai 10, posisi Mbak Dini dalam mencapai tujuan untuk mengontrol manajemen emosinya sudah sampai skala yang keberapa ini? Berapa ya Pak? Maksimal 10 ya? Berarti, maksimal 10. Ya. Antara 5, 6 lah Pak. 6. Nggak mau 7 atau 8? Nggak apa-apa, 6 aja. Kenapa kok memilih 6? Nggak 7 atau 8 atau malah 10? Kenapa? Berarti merasa ada yang belum. Iya, itu tadi. Karena kan saya merasa bahwa kalau ada misalnya nih seperti ini berbarengan, misalnya contohnya hari ini ya, hari ini kan ada ruang kolaborasi dengan CGP, terus nanti tuh kebetulan juga ada apa namanya perkuliahan juga. Nah itu nanti apa sempat dalam pikiran di benak saya itu nanti bisa nggak ya bersama-sama seperti itu. Nah itu maka dari itu saya skalanya 6. Nah ini dalam proses berupaya untuk bisa menata atau mengontrol ya, lebih tepatnya mengontrol gitu. Oke, sangat luar biasa jawabannya Mbak Dini. Dari 6 itu kan termasuk sebuah kekuatan ya. Kalau 4-nya mungkin masih termasuk ke dalam hambatannya. Nah, kekuatan yang dimiliki oleh Mbak Dini kok bisa mengambil 6, kira-kira apa saja itu? Kekuatan ya. Kalau berbicara kekuatan kadang bingung ya Pak ya mengutarakannya, karena menurut saya kurang dan kurang. Ya mungkin insya Allah niat yang apa ya, intinya saya memiliki niat yang tinggi untuk intinya kan CGP kemudian sekolah lagi itu bagian dari proses belajar. Intinya saya itu senang kalau intinya proses belajar. Kemudian mungkin potensi saya itu bekal yang utama adalah semangat ya Pak ya. Semoga ada itu. Berupaya itu walaupun sering up down gitu. Wah enggak, saya melihat semangat terus kayaknya kok ini. Semoga ya Pak ya. Amin. Oke. Kekuatannya sudah kita identifikasi dan
itu sangat luar biasa. Silakan nanti bisa dikembangkan kekuatannya. Tapi pada poin yang ke skala 7 sampai 10 kan tadi belum berkaitan dengan hambatan ya, yang bisa mengganggu proses jalannya manajemen emosinya Mbak Dini atau manajemen diri atau manajemen waktunya. Kira-kira hambatan apa atau gangguan apa yang menghalangi Mbak Dini kok bisa tidak mencapai skala 10 itu? Hambatannya kaitannya dengan kalau dari dalam diri sendiri itu sendiri mungkin terkadang saya berada dalam posisi kurang semangat. Nah, itu tadi motivasi intrinsik. Kemudian kaitannya kadang ada titik jenuh, Pak. Ya tugas terus. Terkadang seperti itu. Jadi diri saya itu merasa seperti itu. Itu dari internal nggih. Kalau dari eksternal mungkin kebetulan ada beberapa penugasan di luar tanggung jawab utama sebagai seorang guru itu tugasnya itu bersamaan datang gitu loh Pak. Jadi seakan-akan jadi satu. Nah, gitu. Terlalu banyak dalam waktu yang sama. Iya, kebetulan seperti itu. Kalau itu yang di luar diri saya. Nah, kira-kira dari permasalahan itu apa solusi yang bisa diambil oleh Mbak Dini? Kalau solusinya yang selama ini saya ini menggunakan skala prioritas Pak. Jadi melaksanakan sesuatu hal yang dihadapi saat itu atau hari itu. Misalnya dalam hari itu biasanya kan ada beberapa ya, atau bahkan ada beberapa tugas yang semacam dadaan. Nah, itu dibuat skala prioritas dulu mana saja hal-hal yang harus saya segera laksanakan atau malah bisa berkolaborasi dengan teman. Nah, itu nanti dibuat rancangan seperti itu. Jadi saya membuat plan dulu, plan apa yang harus saya lakukan seperti itu. Selain itu kolaborasi dengan teman atau dengan kalau itu dengan teman itu di rekan kerja nggih. Dengan teman atau dengan keluarga kalau di lingkungan rumah seperti itu. Kalau misalkan skala prioritasnya ada misalkan ya, contoh saja misalkan Mbak Dini mendapatkan 2 tugas yang sama beratnya dan di due date-nya dalam 1 hari itu harus selesai dua-duanya. Kira-kira Mbak Dini menentukan skala prioritasnya gimana? Ya, saya melihat skala prioritasnya untuk kepentingan siapa dulu. Kalau untuk kepentingan ibaratnya kepentingan umum yang sekolah, itu saya utamakan dulu atau berkaitan dengan murid. Nah, itu saya utamakan terlebih dahulu. Misalnya ketika itu tagihannya sama gitu ya, hari itu nih Pak ya. Nah, jadi saya lihat dulu kepentingannya itu untuk kepentingan siapa, atau untuk kepentingan diri saya pribadi, atau untuk kepentingan umum. Jadi yang saya utamakan untuk kepentingan umum misalnya murid seperti itu. Jadi tanggung jawab yang utama saya itu terletak pada mana. Nah, itu misalnya disuruh mengajar dulu, saya mengajar dulu. Nanti kalau misalnya ada sela waktu di jam istirahat atau di jam yang saya tidak ngajar, misalnya di jam agama gitu, nanti saya bisa nyicil tugas yang lainnya seperti itu Pak. Contohnya LMS gitu ya. Walaupun tagihannya harus di hari itu gitu nggih. Berarti ini ya, lebih memilih kepada kepentingannya siapa ya, kepentingan umum atau kepentingan pribadi begitu ya? Ya. Oh, sangat luar biasa Mbak Dini, perlu ditiru ini. Jadi Mbak Dini tadi menentukan strateginya ada 2 ya, skala prioritas, yang kedua adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi yang dimaksud tadi Mbak Dini kolaborasi dengan? Nah, kalau kaitannya dengan di lingkungan sekolah atau ekosistem sekolah, tentunya kolaborasinya dengan berbagai pihak, misalnya dengan rekan guru atau bisa dengan tenaga kependidikan. Karena saya kebetulan juga memegang amanah BOS, itu juga kan pasti ada kaitannya dengan operator ya Pak ya. Jadi nanti saya bekerja sama dengan tenaga kependidikan. Kalau kaitannya dengan murid nanti bisa bekerja sama dengan sesama rekan guru. Misalnya saat itu tidak bisa memegang ekstra pramuka misalnya karena mengikuti seperti ini, misalnya Zoom gitu ya yang tidak bisa ditinggalkan, nanti bisa bekerja sama. Oh ya kamu mohon bantuannya nanti kita
kerjasama gantian, misalnya nanti yang mengisi si guru A terlebih dahulu. Seperti itu. Kalau kaitannya dengan melaksanakan tugas yang bersama-sama, yang bukan Zoom misalnya, itu nanti bisa melaksanakan event-event tertentu dengan secara kolaboratif seperti itu, Pak. Oh, berarti kalau di sekolah Mbak Dini nanti bisa melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, dengan rekan-rekan guru gitu ya? Ya. Kalau di berkaitan dengan tugas LMS kayak CGP ini dan S2 yang dilakukan oleh Mbak Dini itu gimana itu kolaborasinya? Kalau LMS kan ini tugas individu ya Pak. Yang maksudnya kelompok. Yang kelompok. Iya. Oh ya. Kalau yang kelompok itu nanti bisa di jam-jam. Maksudnya kita membuat kesepakatan dengan teman-teman karena teman-teman juga kan punya tanggung jawab juga ya di sekolahnya. Jadi kami membuat kesepakatan bersama teman-teman, ayo kita bisa membahasnya dengan cara seperti apa. Toh sekarang bisa melakukan secara daring, maksudnya via WhatsApp juga bisa, tidak harus secara tatap muka seperti ini. Jadi nanti bisa berbagi tugas seperti itu. Nanti ada teman yang misalnya membuat presentasinya atau nanti seperti apa, itu nanti bisa dikomunikasikan dengan teman sekelompok. Jadi nanti sama-sama enak, tidak harus mengesampingkan tugas yang utama yang sebagai guru seperti itu di kelas. Oke, sangat luar biasa ini rencananya akan dilakukan oleh Mbak Dini berkaitan dengan manajemen emosinya tadi ya, skala prioritas dan kolaborasinya. Maka menurut Mbak Dini nanti ukuran keberhasilan skala prioritas dan kolaborasinya itu berhasil itu gimana itu? Ukuran keberhasilannya tentunya saya semakin mampu berupaya semakin mampu mengatur bagaimana diri saya dalam melaksanakan tugas demi tugas dengan insya Allah semangat tentunya, kemudian bisa optimal harapannya, tapi kan ini sebagai bagian dari proses, jadi ya kemudian sebenarnya saya tidak mentarget Pak, yang penting ya sudah yang terlaksana, semuanya terlaksana dengan baik, kepentingan bersama juga terlaksana tanpa mengesampingkan tugas utama seperti itu. Jadi saya sebenarnya tidak target muluk-muluk harus gimana tidak, yang penting sebagai manusia kan ibaratnya harus berupaya Pak ya, harus betul. Nah, itu urusan hasil kan Allah yang menentukan, seperti itu Pak. Jadi lebih ke mengalir gitu ya. Iya, betul. Kemudian untuk mencapai rencana yang dituju agar hasilnya maksimal, tentu kita butuh seseorang atau seseorang atau kelompok orang atau organisasi yang bisa membantu untuk mensukseskan target kita. Kira-kira siapa itu? Yang bisa membantu tentunya kalau di ruang lingkup yang paling sempit atau yang paling dekat dengan saya yaitu keluarga ya Pak ya, keluarga. Bisa saling support, bisa saling membantu, misalnya kaitannya kalau di rumah kegiatan sosial bisa diwakilkan oleh keluarga yang lain seperti itu. Kalau kaitannya di secara akademik atau di sekolah, ini nanti bisa bekerja sama dengan rekan-rekan guru seperti yang sudah saya utarakan tadi, atau bisa juga dengan kepala sekolah. Nah, ini kepala sekolah kan sangat berperan juga ya Pak ya, kaitannya dengan kesuksesan event tertentu. Ya. Oh iya, sangat luar biasa rencana yang akan dilakukan. Pak Aris berharap semoga rencana yang dilakukan itu termasuk dari skala prioritas dan kolaborasi dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan keluarga yang sudah direncanakan oleh Mbak Dini, besok bisa segera direalisasikan agar manajemen diri, manajemen emosi, dan manajemen waktunya bisa terkendali semua, sehingga tugas-tugas entah itu tugas CGP, entah itu tugas kuliah S2 atau amanah-amanah di sekolah dan amanah di masyarakat semuanya bisa terlaksana dengan baik, begitu ya Mbak Dini ya. Terima kasih Pak Aris atas waktunya, jadi lebih tenang kalau aku curhat. Waktunya sudah ya, cukup. Ini pas ini 15 menit gantian ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi